siang, sahabat Dewa Talks. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with success expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Balik lagi sama aku Lintang, dan aku yang akan menjadi host kalian untuk siang ini. Kita langsung masuk aja ke webinar siang ini mengenai memaksimalkan SEO untuk pemula yang akan dibawakan oleh Paradis Arianto, SEO Manager dari Kaliber. Nah, mungkin Paradis boleh say hi dulu nih ke sahabat Dewa Talks, Paradis. Ini insight yang saya bagikan ini tidak dari website tempat saya kerja. Tadi kan udah disebutin saya kerja sebagai SEO Manager di Kaliber. Tapi selain SEO Manager di Kaliber juga saya banyak menerima untuk jasa consulting SEO. Jadi kalau misalkan ada website siapa yang butuh gitu kan ditendang performance SEO-nya, biasanya mereka menghubungi saya gitu kan. Nah, ini sekilas tentang saya. Sebelum di Kaliber, saya kerja sebagai digital marketing lead di salah satu perusahaan coworking space di Indonesia. Sebelum itu juga saya juga sebagai senior SEO di Jalan Tikus atau Jaka, Bang Jaka. Kalau misalkan teman-teman ada yang pernah baca gitu ya. Saya nggak tahu masih ada yang baca nggak sih sekarang untuk Jalan Tikus gitu kan. Semoga masih ada ya, karena itu legasi-legasinya masih ada lah sampai sekarang, legasi yang saya tinggalin di situ. Kalau untuk info lebih jelasnya, boleh tuh ya visit di website saya. Di situ juga saya berbagi informasi tentang SEO, tips tentang gimana cara meningkatkan performance website, gratis, kalian boleh baca deh di situ. Tapi screen saya udah muncul kan ya di layar teman-teman ya, boleh tinggalin di kolom chat apakah sudah muncul screen-nya. Oke. Sudah ya, baik, sudah, baik. Terima kasih ya. Sekarang saya sambil kita diskusi dua arah aja di chat ya, nggak perlu harus nyalain itu, diskusi dua arah aja gitu kan. Apa sih kendala terbesar teman-teman semua ketika mengerjakan campaign SEO gitu kan? Banyak yang cerita kepada saya, Mas, kenapa website saya seperti ini, Mas, kenapa website saya seperti itu? Saya pengennya begini, saya pengennya begitu. Udah kayak lagunya Doraemon aja ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, dapat dikabulkan dengan kantong ajaib gitu kan ya. Tapi sayangnya SEO bukan kantong ajaib teman-teman ya. SEO bukan kantong ajaib. Cuma gitu ya, kalau dioptimasinya dengan optimal atau diperlakukannya dengan baik, ya itu bisa seperti kantong ajaib. Hasilnya ada dan ada terus gitu ya. Kalian mau minta apa gitu dari hasil SEO pasti selalu ada gitu. Awareness bisa. Consideration bisa, bahkan ke conversion sendiri bisa. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah ikut SEOcon kemarin gitu kan, saya nge-share hasil optimasi yang saya lakukan bisa meningkatkan konversi bisnis sampai 300% hanya pakai SEO gitu ya, hanya pakai SEO sampai 300%. Itu juga bisa gitu ya. Nah, oke. Jadi masalahnya apa nih? Kalau boleh tahu nih, ada yang boleh chat deh, tinggal di kolom komentar gitu ya. Nggak tahu mulai dari mana? Oke, mulainya dari Bismillah dulu kalau kayak gitu ya, biar bisa mulai. Oke, kita lanjut kalau kayak gitu. Nah, sepanjang 9 tahun karir saya di SEO, udah tua ya, 9 tahun ya. Sepanjang karir profesional saya di Search Engine Optimization, saya tuh mengamati masalah-masalah ini yang sering dialami oleh teman-teman yang baru belajar SEO. Ayo ngaku, siapa di sini yang mengalami salah satunya atau semuanya nih ngalamin ini? Semua nih ngalamin ini nih. Jadi bukan hanya satu, jadi multiverse istilahnya kalau di film Marvel ya. Jadi masalahnya macam-macam, ada yang website-nya belum terindeks ataupun udah ada status nih crawled but currently not indexed gitu kan. Banyak yang tanya sama saya, gimana nih Mas, udah di crawl tapi belum diindeks. Ya akhirnya kayak harus mijit tombol request indexing terus gitu ya. Kok nggak terindeks juga, padahal udah dipijit itu setiap detik, setiap menit gitu kan, atau setiap jam dipencet-pencetin terus itu tombol request indexing, tapi kok belum terindeks juga gitu. Nah, tenang, nggak usah khawatir. Hari ini kita akan membahas itu. Ya, hari ini kita akan membahas itu gimana caranya gitu kan. Nah, terus harus informasi web yang kurang jelas. Banyak yang tidak menyadari, udah kayak aplikasi sebelah aja yang lagi kasus gitu kan. Banyak yang tidak menyadari bahwa websitenya udah terindeks nih, tapi kok performance-nya nggak bagus ya? Apa yang salah gitu kan? Nah, mungkin yang salah itu arus informasinya yang disajikan di website tersebut kurang optimal, mengakibatkan yang harusnya orang beralih dari awareness tidak kunjung ke conversion hanya gara-gara informasinya kurang jelas. Ya, ini juga ada studi kasus yang menarik nih. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Terus hal lainnya adalah susah nih. Mas, saya mau dong ranking ngalahin toko hijau, toko oranye, toko merah gitu kan. Mau banget gitu. Tapi kok susah ya? Ya kadang
saya juga mikir gitu kan ya, kamu mau bersaing sama toko ijo, resource kamu sebanyak toko ijo enggak gitu yang karyawannya banyak banget. Jangan bilang kamu pengen bersaing dengan toko ijo tapi yang ngerjain website, yang ngerjain konten, yang ngerjain sosial media, yang ngerjain marketing satu orang doang. Ya nggak bakal bisa gitu. Karena untuk toko ijo aja ngerjain untuk kerjain campaign digital marketing sampai campaign SEO-nya itu ada banyak orang gitu lah. Ada content writer-nya sendiri, content writer-nya mungkin lebih dari satu gitu kan. Untuk orang SEO sendiri mungkin lebih dari satu. Untuk orang webnya sendiri ya kita tahu web development itu bukan satu orang, itu pasti akan ada banyak fitur yang bisa didevelop oleh banyak orang gitu kan. Jadi coba dilihat baik-baik gimana caranya biar halaman teman-teman itu bisa bersaing dengan mudah gitu ya. Nah, terus kontennya terlalu random. Ayo ngaku siapa yang masih bingung sampai sekarang websitenya masih nol. Masih kayak aduh, besok nulis apa ya? Malas ntar aja. Ntar sebulan gitu lagi. Aduh, bulan ini mau nulis apa ya? Aduh, nggak ada ide nih. Yaudahlah nanti lagi tahun depan. Sampai entah lebaran tahun kapan gitu ya, websitenya baru terisi dengan satu konten gitu ya. Kontennya sampai jadi random banget, nggak tertata dengan baik gitu. Yang terakhir teknis SEO. Nggak semua dari kita itu punya pengalaman atau pengetahuan untuk development, betul? Iya, karena saya sendiri juga gitu. Ya, saya sendiri nggak punya pengalaman untuk development. Makanya saya kalau urusan development, ya udah kasih sama teman aja gitu kan. Tolong dong developing gitu kan. Enak aja tolong bayar. Iya, gua bayar gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tidak ada catatan atau log ya. Kadang banyak yang suka bingung. Terutama kemarin ada yang nge-DM ke saya, Mas, saya kok nggak tahu ya kenapa nih website saya tiba-tiba rankingnya langsung naik padahal nggak nembakin backlink, nggak melakukan strategi internal link di website saya gitu kan. Saya cuma bikin kontennya yang belum pernah dibahas sama orang lain, tiba-tiba udah terindeks aja Mas di halaman pertama. Kenapa nih Mas? Nah, itu salah satu bentuk dari tidak adanya catatan atau log. Kamu habis ngelakuin apa di website kamu selain bikin artikel yang mengakibatkan performance kamu naik gitu ya. Nah, dan lucunya, studi kasus saya hari ini adalah satu buah website yang saya tembakin backlink itu 2 tahun lalu. Jadi kalau misalkan teman-teman cek pakai Ahrefs, teman-teman cek pakai Semrush atau pakai tools-tools yang seperti itu, kalian hanya akan bisa menemukan sebanyak mungkin 30-35 domain yang nge-link ke website saya. Selebihnya selama 2 tahun sampai tahun ini, saya nggak nambahin backlink sama sekali. Dan performance-nya nanti kita akan lihat bareng-bareng. Ya. Oke, yuk kita sekarang mulai. Bagian pertama, bagaimana cara mengatasi URL yang belum terindeks? Masalah utamanya apa sih? Gitu. Teman-teman di sini saya mau tanya sekalian, udah pada install Search Console belum di websitenya? Atau jangan-jangan belum ada yang tahu Search Console itu apa? Boleh ya di kolom chat ya, saya sambil mempresentasikan materi hari ini. Jadi tinggal ini kolom chat. Kira-kira teman-teman udah pasang belum Search Console di website? Karena Search Console ini penting, Search Console, analitik gitu kan. Ini penting nih buat meningkatkan performance SEO-nya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak pasang. Minimal Search Console deh ya, minimal Search Console. Karena itu yang akan jadi benchmark-nya kita. Kalau misalkan kenapa nih performance kita belum naik, kenapa performance kita turun, itu semua dari Search Console ya. Jadi Search Console itu ada dashboard yang ada yang bilang belum tahu itu apa. Jadi Search Console itu ada dashboard yang disediakan oleh Google. Itu saking baiknya ya. Google saking baiknya menyediakan satu buah dashboard yang bisa membantu kita untuk ngecek kalau website kita itu punya errornya di mana? Dikasih tahu sama Google ya, dikasih tahu sama Google. Google nggak sepelit itu. Google ngasih tahu loh. Ini website kamu ada yang error loh. Tolong dibenerin biar website kamu bisa muncul di halaman hasil pencarian gitu ya. Jadi yang belum tahu pasang gratis ya. Nggak usah tanya harganya berapa, gratis ya, gratis. Nah, balik lagi ke kasus utama ya, karena saya lihat di sini udah banyak yang install Search Console juga. Jadi masalah utama yang dihadapi oleh website-website yang belum terindeks di Google adalah website-website yang masih baru. Oke, website yang mungkin baru sebulan 2 bulan gitu ya, baru sebulan 2 bulan dibeli, bahkan sebulan itu pun kayaknya belum ada konten apa-apa, baru domain sama hosting kosongan doang gitu ya, belum ada CMS, belum ada apa gitu. Nah, website-website ini dikategorikan website baru oleh Google dan itu akan butuh waktu lama untuk terindeksnya. Ini faktanya ya teman-teman ya, ini faktanya. Jadi kalau teman-teman punya website, habis beli hosting, habis beli domain ya, langsung diisiin konten ya, langsung diisiin CMS, langsung diisiin artikel kalau bisa ya. Diisi landing page, jangan dibiarin kosong gitu aja. Jangan halamannya cuma coming soon gitu ya. Jangan sampai kalau bisa dikasih isi ya. Nah,
Kenapa harus dikasih isi? Karena biar pada saat Google lagi learning, Google tuh akan berkunjung setiap saat ya. Kita nggak bisa mastiin Google berkunjungnya sehari sekali atau sehari 2 kali. Kita nggak bisa jamin. Tapi kita bisa memastikan bahwa Google berkunjung setiap saat. Nah, setiap saat Google berkunjung, pastikan Google itu mendapati konten-konten baru yang refresh. Karena ketika ada konten baru yang refresh, Google tuh akan crawling. Oh, ini tuh tentang apa? Oh, isinya tuh tentang apa? Kamu bikin artikel tentang apa? Judulnya apa? Gitu loh. Isi paragrafnya apa, gambarnya apa, itu di-crawl semua, di-learning sama Google. Nah, sambil Google mempelajari website kamu, sambil kamu isi terus, biar Google ngerti, gitu ya kan kayak istilahnya kayak anak kecil, gitu ya, anak kecil nggak tahu ini apaan, kita kasih jawaban, ini tuh misalkan TV, gitu kan ya. TV itu apa? Kamu jelasin lagi, TV itu adalah perangkat elektronik atau TV itu bisa menyajikan gambar. Anak kecil pasti akan nanya lagi kan, gambar apa gitu kan. Ya itu, search engine itu seperti itu. Dia butuh learning, butuh belajar. Dia pengen tahu, oh ternyata TV itu seperti ini, sampai pada akhirnya dia akan menangkap bahwa oh TV itu adalah layar yang bisa menampilkan gambar digital berisi pakai siaran gitu kan. Nanti informasi itu yang akan dia taruh di sistem indexing. Gitu. Jadi sambil learning dikasih tahu terus sebisa mungkin dikasih taunya tuh hal yang sama ya, atau satu niche. Nah, ini juga jadi masalah besar nih nanti nih kalau misalkan teman-teman bikin website isinya gado-gado gitu kan ya. Nah, itu juga jadi salah satu kendala tuh kenapa Google tuh susah banget sih nge-index konten kamu, karena mungkin kontennya campur aduk gitu ya. Jadi masalah utamanya itu. Terus yang paling bahaya nih yang nomor 3 nih. Kadang ada yang install ada yang install WordPress pakai tutorial tapi nginstalnya di localhost dulu. Misalnya di localhost dulu ketika mau di-upload di hosting gitu kan ya. Mereka lupa ngaktifin yang namanya no index no follow atau ngaktifin yang namanya discourage this website from search engine. Ada tuh di WordPress, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pakai WordPress tuh ada tuh ya. Discourage this website from search engine. Yang artinya tolong website ini jangan ditampilin di search engine. Bahaya kan? Kalau tombol centang itunya nggak dimatiin, website kalian mau sampai lebaran tahun kapanpun gitu ya nggak akan muncul, nggak bakal diindeks di search engine itu. Jadi pastikan kalau misalkan diupload dari staging, dari localhost, ditaruh di hosting, misalkan di Dewa Web gitu ya, di hosting Dewa Web, ya pastiin semuanya itu udah bisa diindeks gitu loh. Jangan sampai ada yang statusnya no index, no follow. Ya, ini nih masalahnya nih, gitu. Nah, cara ngatasinya nih gimana sih Mas? Kalau misalkan saya menemukan masalah-masalah seperti itu, gampang. Ini saya bikinin do and don'ts-nya ya. Do-nya adalah kalau misalkan webnya baru, nih buat yang website baru ya, tunggu, sabar ya, sabar. Jangan buru-buru request indexing. Ya, sabar, setidaknya Google sendiri bilang butuh waktu 4-6 bulan sampai performance website-nya itu kelihatan ya. Nanti di Search Console tuh akan kelihatan kalau website kalian itu masih baru, pasti garisnya tuh masih belum stabil atau masih titik-titik ya. Nanti kalau kalian buka Search Console, kalian lihat di performance deh gitu kan ya. Nah, sambil nunggu, tadi udah aku bilang sambil nunggu ya, lakukan yang namanya aktivitas konten marketing, tetap publish konten, tetap share konten tersebut di sosial media. Kalau ada grup WhatsApp, share di grup WhatsApp, apalagi kalau grup WhatsApp-nya isinya orang-orang gibah semua, lempar di situ. Itu cara paling ampuh untuk mendatangkan traffic ya. Bikin aja judul di grup WhatsApp itu kan, jangan dibuka atau puasa kamu akan batal gitu kan ya. Share aja di situ, di grup gibah itu. Kalau misalkan mereka baca gitu kan, artinya ada signal, ada traffic yang masuk. Google kan akan ngelihat, ibaratnya kayak kamu datang ke sebuah gua gitu kan ya. Si Google ini datang ke sebuah gua, terus ada yang nyalain satu korek gitu kan cahayanya kecil banget ya. Nah, terus datang lagi nyalain korek yang lain. Semakin banyak korek, apalagi kalau misalkan ada yang bawa obor gitu kan untuk untuk bikin supaya lebih terang. Google jadi kayak tahu, langsung jelas, oh ini website-nya tentang ini. Oh ternyata isinya tuh tentang ini, ngebahas tentang ini. Dia jadi kayak tahu kamu tuh ngebahas tentang apa. Ini cukup efektif loh teman-teman ya. Jadi kalau sekarang teman-teman punya grup WhatsApp, ya teman-teman punya grup WhatsApp, punya sosial media yang followersnya ribuan atau puluhan ribu ya, mulai deh rajin sharing kontennya di sosial media atau di grup WhatsApp tersebut atau di Telegram deh gitu ya. Selama grup Telegramnya bukan grup Telegram yang umum ya, bukan yang dikelola oleh orang lain ya, kamu sendiri yang kelola, itu bisa membantu mendatangkan traffic dan ini bisa membantu untuk indexing jauh lebih cepat teman-teman ya. Ini karena udah saya buktikan gitu. Terus dus yang kedua adalah
periksa di bagian URL inspection. Kalau udah install Search Console, pasti kalian tahu nih ada fitur URL inspection di sebelah mana. Buat teman-teman yang belum tahu, nanti kita akan saya kasih contoh ya. Saya akan kasih contoh gimana cara memeriksa URL inspection-nya. Nah, terus lihat statusnya. Biasanya kalau di Search Console itu ketahuan statusnya apakah bisa diindeks atau tidak bisa diindeks. Kalau tidak bisa diindeks, kenapa? Dikasih tahu sama Google, nih nggak bisa diindeks ini gara-gara ini nih. Jadi kamu perbaiki ya, gitu. Nah, jadi tapi jangan memeriksa URL yang pakai parameter. Biasanya kalau misalkan orang yang sudah advance dengan digital marketing ngerti yang namanya UTM atau Urchin Tracking Method. Ya, UTM ini semacam kode. Jadi kalau misalkan ada URL, biasanya di belakangnya itu ada kayak tanda tanya, dimulai dengan kata-kata UTM underscore atau garis bawah medium atau UTM source. Nah, bagian itunya tuh jangan dimasukin ke Search Console ya teman-teman ya. Bagian itu ya jangan dimasukin ke Search Console. Jadi misal kalau judul artikel adalah chefrimba.com _artikel _ cara membuat website. Itu judul artikelnya judul URL. Nah, URL itu aja yang ditaruh di Search Console, bukan cara membuat website tanda tanya UTM source dan segala macam itu jangan dibawa ya. Jadi cukup yang URL utamanya aja yang ditaruh gitu, yang ditaruh di website kamu. Yang ditaruh di Search Console. Untuk cara ngetesnya gini, ya, kamu buka Search Console, kamu lihat di bagian sebelah kiri itu ada yang namanya URL inspection, ya. Nah, ketika kamu klik URL inspection itu, kamu pasti akan diarahin ke bagian bar yang di atas sini. Nah, URL-nya masukin ke situ, masukin URL-nya nih. Misal saya growth konsultan di Turn Backlink ini, jadi studi kasus kita tentang website Turn Backlink ini dari awal sampai akhir ya. Saya masukin nih satu URL yang mungkin indexingnya susah gitu ya. Saya coba masukin, saya cari tahu masalahnya di mana. Nah, setelah dicari tahu, ternyata URL-nya ini 404 dianggap oleh Google 404 ya. Halamannya nggak ada kata Google gitu. Nah, kemudian kan saya nggak mungkin terima gitu doang, kok halamannya nggak ada. Saya cek dulu dong ke website. Ketika saya cek di Turn Backlink, ada kok, kontennya ada. Tapi apa yang bikin si Google nggak bisa membaca halaman ini? Nah, akhirnya saya klik nih tombol Test Live URL ini untuk memastikan bahwa URL-nya bisa untuk diindeks atau enggak. Ya, saya coba klik. Nah, setelah saya klik, saya saya tunggu seperti ini sampai testingnya selesai, dan ternyata setelah diklik live URL ada URL is available. Kalau URL sudah statusnya seperti ini, saya tinggal request indexing. Jadi jauh lebih mudah. Ini memastikan bahwa kontennya benar-benar ada loh. Itu kesalahannya Google. Google bisa jadi nge-crawling halaman tersebut pada saat sedang error. Sekarang websitenya atau halamannya ada, jadi tolong dicek lagi, dicek ulang. Coba saya request indexing lagi, gitu ya. Saya request indexing lagi, jangan sampai keliru nih Search Console-nya, atau jangan sampai keliru nih crawl mode-nya untuk tidak mengindeks halaman tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah mendapati halaman ini di website teman-teman, baru deh teman-teman klik tuh yang tombol request indexing tadi. Habis itu ya udah tinggal tunggu seminggu, 2 minggu gitu ya. Kalau misalkan sampai 4 bulan belum juga terindeks kontennya, evaluasi lagi gitu ya. Biasanya sih kalau untuk proses indexing ini dari Google merekomendasikan 28 hari kerja. Jadi kalau kalian pengen ngecek halaman tersebut udah terindeks lagi atau belum, cek 28 hari kemudian. Ya, jangan langsung besoknya dicek, di request indexing lagi, besoknya dicek, di request indexing lagi, jangan. Tunggu 28 hari kerja. Kalau misalkan habis 28 hari kerja belum terindeks juga, lakukan hal yang serupa, audit lagi, request indexing lagi. Ya, jangan sering-sering. Ini yang bikin website kalian kadang lebih lama terindeks daripada biasanya. Oke, semoga cukup jelas ya. Nah, yang kedua udah kayak lagunya Opik aja ya. Halaman web atau web sulit bersaing dengan kompetitor gitu kan ya. Kalian udah bikin konten bagus-bagus, website-nya udah keren gitu kan ya. Artikelnya ada banyak, tapi kok susah banget sih bersaing dengan kompetitor kalian gitu kan. Gimana caranya bersaing di halaman hasil pencarian sih, Mas? Oke, yuk kita coba cek apa sih masalah yang menyebabkan hal ini. Hal yang menyebabkan website tidak bisa perform daripada kompetitor. Pertama, halamannya nggak lolos proses crawling, ya kan? Nah, pasti banyak yang bertanya, emang
kita bisa tahu ya halaman kita lolos proses crawling atau enggak. Ada caranya. Nanti saya kasih tahu caranya seperti apa. Ya. Terus karena tidak lolos proses crawling ini, Google jadi nggak tahu dong konten kamu apa. Ya jelas. Kan ketika dia crawling ke dalam website kita, dia perlu tahu konten kamu tuh tentang apa, judulnya itu apa, kalau emang ada gambar, gambarnya apa, paragrafnya ngejelasin tentang queries atau keyword yang lagi pengen kamu bahas nggak. Kalau emang ternyata nggak ngebahas ya udah pasti nggak bakal bisa menang dong dengan kompetitor, karena yang kamu targetkan keyword A atau query A, tapi yang kamu taruh di yang kompetitor lebih menang itu di keyword B atau di queries B, ya udah jelas berbeda antara utara sama selatan gitu, udah bertolak belakang gitu. Jadi pastikan Google mendapatkan informasi yang benar-benar konkret. Yang pertama harus dilakukan ya lolos dulu proses crawlingnya. Kalau belum lolos proses crawling ya mohon maaf, belum bisa gitu loh, belum bisa untuk muncul di halaman hasil pencarian gitu. Yang kedua tadi kontennya kurang relevan dengan kompetitor tadi. Kompetitor udah bahasnya B tentang keyword tersebut, tapi kamu ngebahasnya ke A. Ya udah bertolak belakang gitu ya, udah nggak relevan dengan apa yang dibahas dengan kompetitor. Jadi pastikan apa yang kamu bahas dengan kompetitor itu sama, ya sama, jangan sampai berbeda karena ya nanti hasilnya juga akan beda gitu. Terus ini yang saya amati selama 9 tahun ini adalah tidak memiliki topikal atau konten yang spesifik atau niche yang spesifik. Banyak dari teman-teman itu terlalu random kalau mau nulis gitu ya, nggak memulai dari sesuatu yang spesifik. Ini berbahaya teman-teman. Kenapa? Google jadi bingung untuk menentukan ini sebenarnya niche-nya kamu tuh pengen mencoba ngebahas apa sih? Website kamu tuh pengen mencoba ngebahas apa sih? Nanti juga akan kebentur lagi dengan yang namanya EAT, Expertise, Authority, sama Trustworthy. Itu udah signal lain yang jadi benchmark buat SEO nih. Kalau kontennya nggak memenuhi EAT, nggak bakal bisa bersaing di halaman hasil pencarian, apalagi untuk niche-niche tertentu seperti kesehatan dan keuangan. Gitu ya. Oh, agak bingung. Oke, pelan-pelan nanti kita akan bahas ini pelan-pelan ya. Kalau saya kecepatan tolong kasih tahu ya. Gitu. Terus yang terakhir adalah kurang entry point. Nah, banyak dari konten-konten ini yang kepisah dari halaman atau dari menu utama. Biasanya banyak nih pemilik website yang nggak memperhatikan soal menu di website-nya. Jadi menunya itu cuma nampilin home, about, contact us gitu ya. Home, about, contact us, tapi nggak ngasih tahu kalau mau akses blog kemana, kalau mau ngakses ke artikel kemana, itu nggak dikasih tahu, ataupun artikel-artikel lainnya nggak dikasih entry point. Misal, kalau mau ngebaca soal resep, kamu punya artikel, tapi artikel kamu ada banyak gitu kan, ada olahraga, ada resep, ada memasak, ada rumah tangga dan segala macam. Nggak ada entry point-nya, nggak ada titik masuk. Gimana caranya untuk masuk ke situ gitu kan ya? Jadi ini kendala terbesarnya adalah kamu tidak punya entry point dari konten yang, terutama untuk dari konten yang sudah perform. Misalkan kamu punya konten yang udah ranking satunya udah bagus banget nih, tapi kamu arahin dari website tersebut justru ke konten-konten yang tidak seniche. Misal ini nih kita ada satu website yang menang di kategori Instagram bisnis gitu ya. Internal linknya kita arahin ke cara membuat website gitu kan. Kan nggak ada hubungan ya, kalau mau ya harus dihubungin juga dengan Instagram gitu loh, karena ini ngebahas tentang Instagram gitu. Jadi entry point-nya harus diarahin ke Instagram juga, jangan ke yang selain Instagram gitu, biar niche-nya atau topikal kontennya kuat gitu ya. Cara mengatasinya, pertama, yang nomor 1 paling utama adalah periksa bagaimana halaman kita di-crawl oleh Googlebot. Gimana caranya? Nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan gitu ya. Terus ini nih ya kan, bilang wah website kita nggak perform, udah beli backlink aja gitu kan, beli backlink pokoknya sebanyak mungkin, backlink tembakin ke halaman tersebut biar naik. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru untuk berasumsi bahwa itu kurang backlink ya, karena faktanya konten kita yang ini nggak kita tembakin backlink apapun. Ya, yang kategori Instagram di sini ini bisa muncul nih, ya. Kategori Instagram di sini bisa muncul ini nggak kita tembakin backlink, ya. Kita nggak ada nembakin backlink dari website luar, semuanya hanya menggunakan internal link di website kita, di website room backlink, ya. Dan itu bisa perform seperti yang teman-teman lihat, ya. Jadi jangan buru-buru berasumsi nggak bisa naik langsung backlink, oke? Ya. Terus yang kedua, jika masalahnya gara-gara websitenya kurang crawl friendly, perbaikin. Ya, jangan buru-buru tembakin backlink.
perbaiki dulu crawl friendly-nya, dicek gitu kan ya dari sisi teknis. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan crawlability ini adalah Core Web Vital atau CWV. Apa itu Core Web Vital? Core Web Vital ini adalah matrix yang dibuat oleh Google untuk menentukan performa sebuah website ketika muncul di sebuah device, contohnya handphone. Ya, kalau di handphone Core Web Vital-nya itu jelek, ya akan lebih sulit masuk ke halaman hasil pencarian yang berkompetisi dengan website-website kompetitor yang Core Web Vital-nya jauh lebih bagus. Ya, jadi perhatikan soal crawlability-nya ini. Ya. Terus ini masalah yang paling saya temui soal Core Web Vital ini adalah terlalu banyak pakai plugin. Ayo ngaku di sini yang nginstal banyak plugin di websitenya. Siapa? Ada ya. Biasanya nginstal plugin untuk berbagai macam fitur gitu kan ya. Kalau saya boleh rekomendasikan, jangan banyak-banyak install plugin, terutama untuk plugin yang terutama untuk fitur yang bisa dihandle oleh satu plugin. Misal pop-up, kontak, terus kemudian header, apalagi ya, featured gitu kan ya, featured artikel, itu semua bisa nih. Tiga ini kan ada pluginnya sendiri-sendiri nih ya. Empat. Kok tiga sih? Jadi saya ada 4 padahal. Empat fitur ini sebenarnya bisa dihandle oleh satu buah plugin. Ada satu plugin namanya Page Builder, ya kayak Elementor, WP Bakery, Page Builder Pro, apapun itu gitu ya. Itu bisa dihandle oleh satu plugin ini teman-teman. Ya, jadi gunakan satu plugin ini untuk fitur-fitur tersebut daripada teman-teman harus install plugin untuk multi untuk multi fitur. Ya, tolong jangan diinstal banyak-banyak. Seperlunya aja, secukupnya aja, gitu ya. Nah, terutama nih kalau teman-teman desain desain halaman websitenya itu pakai font yang aneh-aneh, fontnya yang ada kayak hand lettering gitunya, gitu ya, hand lettering gitunya. Nah, sebisa mungkin gunakan font default, ya, gunakan font default. Karena kalau teman-teman install font yang pakai hand lettering, itu dia butuh usaha lagi untuk manggil fontnya dulu, di download ke server, baru server nampilin ke websitenya. Ya, jadi minimalisir menggunakan font yang tidak default. Font yang default itu ada kayak Arial, terus kemudian ada Verdana gitu kan ya. Pakai font-font yang default aja. Nanti untuk tahu font default yang ada di internet seperti apa, di googling aja default font for web browser. Itu udah tersedia informasinya, teman-teman bisa akses. Saya lihat di chat ada yang bertanya, plugin itu apa? Plugin itu kayak tambahan. Istilahnya kan kalau teman-teman yang pakai WordPress nih kan websitenya cuma sekedar itu aja gitu ya. Ini analoginya gini deh. Plugin itu kayak rumah tapi cuma bangunan rumahnya doang. Belum ada kamar, belum ada kamar mandi, belum ada dapur, belum ada garasi. Jadi cuma tanahnya doang, cuma tanah atau bangunannya deh udah ada bentukan rumahnya gitu ya. Nah, untuk nambahin kamar mandi kita tambahin plugin buat kamar mandi. Untuk nambahin dapur kita tambahin plugin dapur kayak gitu. Jadi plugin itu seperti extension atau tambahan yang bisa bikin website kita fiturnya jauh lebih variatif. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga cara mengatasinya itu lihat bagaimana kompetitor membuat kontennya beserta dengan fitur apa yang dimiliki di artikel kompetitor tersebut. Banyak yang tidak memeriksa sampai ke level tersebut, ya, nggak melihat kompetitor bikinnya gimana sih gitu. Hanya ngelihat, oh judulnya harus dikasih centang, oh judulnya harus dikasih emoticon senyum, harus dikasih emoticon dolar gitu kan. Banyaknya seperti itu. Nggak seperti itu teman-teman. Tapi yang harus diperhatikan adalah lihat artikelnya seperti apa. Ada fitur apa yang belum kamu miliki atau ada bahasan apa yang belum pernah kamu bahas di konten kamu, maka bahas. Akan lebih baik kalau misalkan konten kamu itu lebih unik, ya, lebih unik daripada kompetitor, itu akan jauh lebih bagus, ya. Yang jangannya adalah kurangi membuat konten yang memiliki kemiripan secara kontekstual di dalam satu website nih. Kebanyakan orang tuh suka bingung, bikin konten bikin sampai akhirnya misalkan bikin 5 artikel nih, 5 artikel ini semua mirip bahasannya, ya, 5 artikel ini mirip bahasannya. Google sendiri bingung gitu loh. Di artikel ini kamu ada ngebahas tentang A, di artikel B kamu juga ada ngebahas tentang A, di artikel C juga kamu ngebahas tentang A, di artikel D kamu ngebahas tentang A, di artikel E kamu juga ngebahas tentang A. Google bingung, kalau saya mau indexing kamu di artikel tentang A,
saya harus pilih yang mana dari kelima artikel ini gitu loh. Jadi perhatikan, pilih baik-baik konten mana yang harus kamu bahas secara in-depth, mana konten yang harus kamu bahas secara pecah. Ya, ini pentingnya memiliki konten plan. Jadi kamu punya rencana. Kamu punya rencana untuk membahas yang mana yang harus in-depth, mana yang tidak harus in-depth. Mana yang untuk awareness, mana yang untuk consideration, dan mana yang untuk conversion. Ini pentingnya punya content plan. Ya, jadi tolong jangan atau kurangi membuat konten yang memiliki kemiripan secara kontekstual. Oke, benar ya ke situ ya. Oke, ini contoh implementasi untuk mengetahui apakah website kamu lolos crawl test. Kamu bisa menggunakan Google fitur di Google Chrome, namanya Google Lighthouse. Ya, nanti kamu bisa googling sendiri cara melakukan audit pakai Lighthouse. Itu udah banyak artikelnya. Ya, semoga kamu nggak ngebacanya dari turn backlink ya. Kalau misalkan kamu ngebaca dari turn backlink, artinya performance kita udah bagus. Maaf, aduh kok ini. Oke, atau kamu bisa pakai mobile friendly test. Google aja di Google ya, mobile friendly test. Nanti di situ ada kotak tuh yang seperti di bawah. Masukin URL yang pengen kamu periksa. Nah, Google friendly test ini untuk memeriksa konten kamu SEO friendly nggak atau Google friendly nggak, crawl friendly atau tidak, gitu ya. Kamu cek aja, masukin URL di situ, terus periksa, ya. Nah, ini contoh ya. Ini yang bagian bawah klien saya yang lain gitu ya, klien saya yang lain yang punya masalah gitu. Mas, kenapa sih kok konten saya nggak bisa ngalahin kompetitor? Nah, setelah saya cek crawlability testnya, kelihatan nggak tuh yang punya klien saya? Halaman kosongnya itu lebih banyak daripada yang punya kompetitor yang di atas. Yang kompetitor tuh halaman kosongnya cuma 3. Jadi kalau lagi di crawling ya sama si Google atau Google lagi berkunjung ke halaman kita, dia tuh hanya disuruh nunggu 3 halaman kosong untuk bisa langsung dapat kontennya. Ya, jadi 3 halaman kosong, halaman keempat langsung dapat konten gitu kan. Atau ketika dia lagi ngebaca halaman, dia harus nunggu misalkan 3 detik deh. Dia harus nunggu 3 detik. Ini kita anggap 1 detik, 2 detik, 3 detik. Di detik keempat, dia udah dapat kontennya utuh gitu kan. Dia udah dapat konten utuh. Sedangkan di klien saya coba hitung, ada 8. Itu pun bukan konten, gambar. Ya, gambar. Ya Google mau baca apa dari gambar gitu kan? Apalagi kalau gambarnya nggak punya informasi seperti alt image, dia nggak ada informasinya sama sekali. Google bingung, ini gambar tentang apa ya? Gitu. Nah, jadi tolong perhatikan ini nih ya, tes apakah website kamu crawlability atau tidak. Bisa dilihat kayak gini, gampangnya. Ini yang paling gampang. Oke ya. Benar, kelewat. Nah, ini contoh kasus lain nih, juga klien saya yang minta konsultasi SEO ke saya, Mas kok halaman kita nggak perform ya gitu loh. Apalagi ini kesehatan nih, kesehatan kan sulit banget perang ya lawan website-website seperti Halodoc, terus kemudian kayak apalagi ya kayak ya itulah apa namanya Klik Dokter dan segala macam gitu ya. Kenapa nih Mas? Nah, setelah saya lakukan tes gitu kan, saya lakukan tes pakai tadi Google Lighthouse itu, kelihatan bagian atasnya itu semua kontennya itu kosong, kotak-kotak gitu doang gitu kan, nggak ada informasi apapun. Di sebelah sini juga kan kelihatan tuh, ini kosong gitu loh. Ini apa sih? Gitu kan. Google kan pasti bertanya, ini apa sih yang titik-titik ini nih? Kok ada titik-titik tapi saya nggak bisa baca ya? Gitu kan. Google kan bingung. Nah, pastikan kalau emang Google harus nge-crawling, ya kontennya itu muncul. Sebisa mungkin konten utama. Kalau teman-teman perhatikan, sini sebenarnya titik-titik ini sosial media. Ya, ini juga bahaya nih kalau teman-teman naruh sosial media di bagian header. Ini bahaya. Kenapa? Karena ketika teman-teman nyajiin sosial media di bagian header, teman-teman ngizinin Google untuk lompat ke sosial media ketimbang lompat ke konten teman-teman semua. Kadang saya suka bilang, kalau naruh sosial media udah cukup di bagian footer aja, jangan di bagian header. Biar bagian header itu menu yang dibaca. Jadi dari menu, Google bisa lompat kemana-mana ke isi konten kita. Gitu ya. Pastikan di dalam menunya juga linknya link ke konten-konten kita, bukan link ke website orang lain. Ya. Jadi ini pentingnya nih, untuk memastikan apakah website kita crawl friendly atau tidak. Gitu. Untuk alamat website yang crawlingnya ini bisa searching di Google pakai keyword mobile friendly test. Nih ya, nih mobile friendly test. Jadi kalian ngetesnya gitu aja. Cari aja di Google, masukin URL-nya di situ. Oke? Ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ini contoh kasus. Jadi kita ada satu buah website turnbacklink.com ya, faktor ranking untuk SEO. Sebelumnya nggak perform, ya, sebelumnya nggak perform. Di tanggal 23 Maret saya minta untuk tim penulis untuk ini kekurangannya konten kita
seperti ini daripada kompetitor. Saya kasih tahu kekurangannya seperti apa, diperbaiki, dikasih fitur yang kompetitor punya, saya tambahin di konten tersebut. Yang akhirnya di tanggal 24 sampai seterusnya langsung melejit performance-nya. Jadi sekali lagi ini nggak pakai backlink, ya, nggak pakai backlink. Langsung melejit. Dari yang sebelumnya biasa-biasa aja langsung melejit performance-nya. Muncul di halaman hasil pencarian, ya. Terus kemudian performance-nya gimana di search engine result page? Ini dia, tuh. Ketika saya ketik ini cara page punten ya Dewa Web ya, mohon maaf ya. Kontennya ada nih punya Dewa Web nih. Dewa Web ada di bawah, mohon maaf. Ya. Tapi kalau Dewa Web mau diperbaiki kontennya juga boleh loh ya. Artinya udah waktunya kontennya diperbaiki nih, diupdate nih biar bisa menang gitu ya. Oke, jadi turn backlink udah menang dari kompetitor karena konten yang kita intip waktu itu ya dari Dewa Web juga gitu kan. Karena Dewa Web bikin konten itu ya kita lihat Dewa bikinnya gimana sih? Oh, Dewa bikinnya gini, ya udah kita bikin. Ternyata kita yang sekarang naik itu. Boleh kok Dewa Web, boleh dibetulin lagi kontennya ya gitu. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Oke. Yang ketiga, nah, arus informasi yang kurang jelas. Kenapa sih arus informasi itu harus jelas? Penting ya. Masalah utama yang dihadapi oleh teman-teman gitu ya. Masalah utama yang dihadapi oleh teman-teman yang punya website dan memanfaatkan strategi SEO itu adalah tidak punya rencana konten yang jelas. Pokoknya nulis aja, gitu ya. Pokoknya nulis aja. Sebenarnya nggak ada salahnya sih nulis aja, cuma nulis ajanya itu yang terkonsep gitu loh. Jangan cuma sekedar nulis gitu, ya. Nulis aja yang volumenya gede, nulis aja yang keyword volumenya banyak gitu kan ya. Jangan, itu namanya tidak terencana. Sebisa mungkin bikin rencana. Kamu mau ngebahas topik apa? Website kamu pengen ngebahas topik apa? Kita jelas awal-awal itu kita pengen ngebahas tentang Instagram waktu di turn backlink itu. Kenapa? Karena Instagram lagi hype, lagi booming waktu itu. Instagram lagi booming, lagi hype, apalagi dengan fitur Reels-nya gitu kan. Kita kuatin gitu kan, citra turn backlink itu untuk ngebahas tentang Instagram. Kita kuatin, kita bikin konten yang berkaitan dengan Instagram, dari gimana cara bikin akun Instagram, gimana cara nentuin profile Instagram, gimana cara ngatur bio, gimana caranya ngisi postingan dan segala macam kita bikin gitu ya. Kita rencanain kontennya supaya jelas nih arahnya ke situ. Terus struktur taksonomi ini kalau di sebelah kanan teman-teman lihat ya, ini namanya taksonomi ya. Namanya taksonomi. Taksonomi itu kayak ngejelasin kalau itu halamannya tentang project gitu ya. Kalau itu halamannya tentang project, ada project apa aja sih yang pernah kamu handle atau ada project apa aja yang pernah kamu kerjakan yang berpengaruh terhadap bisnis kamu gitu ya. Jadi ini dijelaskan bahwa jangan sampai halaman yang ngejelasin tentang project justru adanya di about atau justru adanya di marketplace gitu lah, ada di kalau misalkan kita punya e-commerce gitu ya. Kalau misalkan kita punya e-commerce jangan sampai ada di bagian marketplace. Sebisa mungkin itu ada di bawah project. Jadi Google ngerti, oh project, di bawah project itu kamu ngejelasin tentang project-project apa yang udah kamu kerjakan. Jadi kalau misalkan mau menilai bahwa oh kamu tuh emang kredibel untuk ngerjain project ini, misalkan projectnya adalah ngebetulin rumah bermacam-macam kan, ada berbagai macam model. Oh untuk berbagai macam model ternyata kamu bisa. Jadi Google ngerti gitu. Nah terus kebanyakan tidak memahami soal skema ya. Skema itu kalau misalkan disederhanakan kayak gini. Kalau kamu punya teman yang difabel, yang nggak bisa melihat gitu ya, kamu punya teman yang tidak bisa melihat, mungkin kalau dia nggak bisa melihatnya setelah dewasa gampang, tapi kalau yang dari kecil kan susah ngejelasin. Ada gajah tuh, kan dia belum pernah lihat gajah ya, dia belum tahu gajah seperti apa, dia pasti akan bertanya gajah tuh apa. Ya. Skema nih untuk bisa menjelaskan seperti itu. Oh gajah tuh belalainya panjang, belalai itu hidungnya gajah, hidungnya itu panjang. Oh gajah tuh punya kuping ya, punya kuping kan dia bisa pegang kuping sendiri kan, kalau orang yang nggak bisa kan dia bisa pegang kuping. Nah ini namanya kuping. Nah kupingnya tuh lebih lebar daripada kepalanya. Dia jadi bisa ngebayangin bahwa kuping ini akan lebih lebar daripada kepalanya gitu kan. Dia bisa ngebayangin. Nah itu tugasnya skema untuk ngejelasin itu. Jadi pastikan untuk mengimplementasikan skema yang optimal sesuai. Terus klasifikasi informasi yang tidak sesuai. Tadi kalau halaman project ya harusnya berada di bawah project. Jangan halaman project kamu satuin di homepage gitu ya. Ini berkaitan dengan struktur URL juga nantinya. Misal banyak nih teman-teman blogger yang suka naruh kontennya campur aduk gitu kan ya. Setelah domain ya udah langsung misalkan judul URL ke artikel. Nggak ada bedanya dengan about. Padahal kalian menyediakan satu buah menu namanya blog gitu kan ya. Nah, ini yang jadi penyebab kenapa website kalian kurang optimal. Cara mengatasinya, pertama,
pahami intensitas dari query ya. Nanti saya ada tes nih, teman-teman boleh jawab ya. Terus yang jangan teman-teman lakukan adalah jangan pernah berpikir bahwa saya tahu kok audiens saya maunya apa, saya tahu kok audiens saya pengen apa. Ini jangan, nggak boleh ya. Teman-teman harus cek faktanya. Kalau ngetikin query tersebut kira-kira yang muncul seperti apa, isi kontennya seperti apa, teman-teman perhatikan baik-baik. Oh, kalau misalkan saya ngetikin query ini ternyata yang muncul seperti ini. Oh, kalau saya ngetikin query tentang ini yang muncul seperti ini. Jadi jangan bilang, oh saya tahu nih, kalau misalkan saya ngetikin ini query-nya akan muncul seperti ini gitu ya. Jangan ya. Cek fakta itu penting. Cek fakta itu penting. Terus yang selanjutnya adalah buat perencanaan konten berdasarkan funneling stage. Kalau teman-teman belajar tentang marketing, teman-teman akan mengenal dengan top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Top of funnel itu biasanya awareness, orang yang masih belum tahu. Middle of funnel itu orang yang mikir-mikir atau consider, pertimbangan. Bottom of funnel itu biasanya udah transaksional, udah action, udah konversi. Ya udah kalau mau belinya di situ aja gitu ya. Dan tolong jangan lakukan konten spinning ya atau beli artikel dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Gimana cara mengetahui konten spinning? Kalian baca aja kontennya. Kira-kira kontennya itu enak dibaca enggak menurut kalian gitu ya? Enak enggak? Kalau menurut kalian sendiri itu enggak enak dibaca, yang harus bikin kalian ngetik ulang kan percuma ya. Kalian udah beli artikel pengennya terima beres, ini harus ngetik ulang. Ya, jadi tolong jangan lakukan konten spinning apalagi beli artikel dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Kalau emang mahal ya nggak apa-apa. Selama artikelnya itu kredibel dan memang bisa bisa dipertanggungjawabkan, pakai jasa orang tersebut ya. Jangan beli artikel dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Oke? Terus susun taksonomi web dengan baik. Ya. Jangan hiraukan soal struktur URL yang SEO friendly. Nanti teman-teman bisa googling juga. Contoh URL yang SEO friendly itu seperti apa, itu udah banyak di internet. Ya. Dan yang terakhir adalah set skema yang relevan. Kalau skemanya nggak relevan, ya nggak bakal bisa menang. Contoh itu skemanya sebenarnya buat artikel, tapi kalian setnya itu untuk produk, ya nggak akan menang, ya. Jadi kalau emang itu produk, set untuk produk. Kalau itu memang artikel, set untuk artikel. Artikel pun ada 2 jenis. Artikel pun ada 3 jenis. Ada yang bentuknya blog post, ada yang bentuknya news artikel, ada yang bentuknya general artikel. Yang mana nih? Jangan sampai salah, gitu ya. Jadi set yang benar, gitu. Nah, saya mau ambil tes ya, teman-teman boleh tinggalin di kolom chat gitu ya. Kita coba memahami sebuah query ini. Kalau ada orang ngetikin ini, kira-kira yang muncul di halaman hasil pencarian seperti apa? Ketikin di kolom chat sekarang, cepat. Kira-kira kalau ada yang ngetikin ini di halaman hasil pencarian, makanan, gambar, ada lagi kue lebaran, kue, makanan, kue. Oke, kalau misalkan ke sini. Nah, kemana nih? Yang muncul apa nih? Hewan, kucing, hewan, obat, gambar lidah kucing sakit, hewan. Oke. Yang terakhir, ya kan? Terakhir. Resep lidah kucing. Udah pasti ini ke makanan ya, makanan. Oke. Udah ya, udah bisa memahami ya. Oke? Udah bisa memahami ya, udah bisa memahami bagaimana memahami sebuah query. Oke. Lanjut. Kira-kira apa yang muncul? Ayo, cepat. Tanaman, pohon, tanaman, bunga, tanaman, shampoo. Tanaman. Oke. Yang kedua, yang muncul apa? Mikir. Es lidah buaya, tutorial es lidah buaya. Tanaman. Oke. Bukan ke hewan. Cara potong lidah buaya hewan, bukan. Cara potong buaya dipotong ya. Bukan ya. Oke, yang terakhir. Ini. Apa yang akan muncul? Apa yang muncul? Pikir. Oke, sudah memahami ya, kontekstualnya udah mulai memahami ya, cara memahami query gitu. Oke, ya. Khusus untuk query nomor 2, ini ada fakta unik. Teman-teman harus cek fakta nih soal ini cara potong lidah buaya. Karena faktanya buaya nggak punya lidah.
Ya, faktanya buaya nggak punya lidah, jadi nggak mungkin hasil yang muncul itu adalah cara motong lidah buaya untuk hewan. Ini faktanya. Jadi harus cek fakta nih untuk query yang kedua ini, cara potong lidah buaya. Oke, itu sekedar tambahan dari saya. Oke, terakhir. Yuk, siap-siap. Ya, siap-siap. Oke, yang muncul apa? Yang muncul apa? Tanaman. Oke. Ada yang bilang nasihat, ada yang bilang KDRT. Wah, ada masalah apa nih? Oke, gibah. Kalau ini. Oke. Yang terakhir. Ya, buat teman-teman yang nanti nontonnya recap di YouTube boleh ya, tebak-tebakan juga ya. Oke. Yang terakhir, ini. Apa? Oke, setidaknya teman-teman udah bisa memahami ya. Udah bisa memahami ya kontekstualnya kemana ya. Oke, ini hanya contoh biar teman-teman nggak terlalu ngantuk puasanya ya. Oke. Bonus karena saya janji untuk membantu teman-teman mempersiapkan SEO campaign-nya biar optimal. Oke. Nah, preparation check yang teman-teman harus lakukan untuk mempersiapkan SEO campaign teman-teman agar optimal adalah pertama pahami dari goals campaign yang teman-teman tuju menggunakan strategi SEO ya. Tidak semua strategi SEO itu hanya untuk mendatangkan traffic. Ya, saya sudah membuktikan bahwa SEO juga bisa mendatangkan conversion. Di SEO kan saya bilang saya bisa membantu bisnis sampai 300% hanya menggunakan strategi SEO gitu ya. Nah, dari memahami goals tersebut kita lakukan analisa brand visibility. Jadi di search engine kamu cek gitu ya. Kekuatan kamu di search engine itu seperti apa? Cek aja manual, kira-kira kalau misalkan ngetekin manual seperti apa gitu. Terus lakukan analisa kompetitor tadi. Cek kalau misalkan kamu pengen nargetin query tertentu, kompetitor bikin kontennya seperti apa, fitur yang disajikan dalam konten tersebut seperti apa. Kamu bahas, kamu bikin lebih unik, lebih kuat, itu bisa ngebantu. Tadi udah dapat nih, ya kan? Goals-nya udah jelas, pengen apa, analisa brand-nya seperti apa, kamu udah tahu, analisa kompetitornya kamu udah tahu. Buat action plan, ya, ditulis, jangan sampai tidak. Tulis action plan-nya, information flow-nya. Misalkan kalau orang udah baca artikel ini, mereka harus lari kemana? Kalau mereka baca artikel ini, mereka harus lari kemana? Gitu kan? Kalau mereka mau nyari menunya ada di mana? Itu berkaitan dengan user experience. Jadi itu dipikirin action plan-nya seperti apa, ya. Catat, masukkan dalam bentuk log, ya. Dicatat, nggak boleh enggak. Jadi kamu tahu, oh kamu habis melakukan ini, efeknya seperti ini. Kamu habis melakukan ini, efeknya seperti ini, gitu ya. Terus evaluasi secara berkala, ya. Dicek terus, ya. Seminggu, 2 minggu, kamu cek terus. Inilah pentingnya untuk ngecek Search Console setiap hari biar kamu tahu performance website kamu seperti apa. Gitu ya. Ini contoh ya. Kita ada satu buah artikel yang goals-nya adalah konversi untuk referral atau affiliate ke program Shore.by. Ada yang tahu Shore.by itu apa? Boleh tinggalin di kolom komentar. Boleh kalau ditinggalin kolom komentar. Ada yang tahu Shore.by itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Di chat masih kosong. Oke. Shore.by ini adalah aplikasi link di bio Instagram. Ya, betul, short link di bio Instagram, betul. Ya, short link di bio Instagram. Jadi kalau di bio Instagram itu kan ada tuh link yang bisa kita itu kalau Instagramnya jualan online kan pasti ada tuh ya, Linktree, cek di link nomor 15, cek di link nomor 150 gitu kan. Cuma capek aja harus ngecek link 150 gitu ya, nge-scroll gitu ya. Nah, Shore.by ini punya kelebihan. Nah, kita pengen tahu kira-kira Shore.by dibanding dengan Linktree yang mirip-mirip seperti Shore.by itu kan Linktree, Linktree, terus kemudian Campsite, apalagi ya, link in bio, ada banyak gitu ya. Nah, tap link, betul. Perbedaannya Shore.by itu dengan Linktree seperti apa sih? Kita lakukan dong analisa. Ya, kita cek dulu. Web turn backlink ini untuk queries yang berkaitan dengan profil Instagram, bio Instagram, kira-kira kuat nggak? Ya kita ketikin aja di Google, muncul nggak gitu loh, nggak muncul. Oke, berarti kita punya objektif. Pertama, awareness. Kalau ada orang ngetikin berkaitan dengan link in profile, kita harus muncul. Atau yang berkaitan dengan Instagram, kita harus muncul di halaman pertama, awareness. Consideration-nya di dalam artikel tersebut harus kita sesuaikan nih, biar orang mau ngeklik ke artikel Shore.by yang tadi yang kita mau buat gitu kan ya.
conversionnya nanti terjadi di halaman Shoreby gitu ya. Nah, ini audit yang saya analisa yang saya lakukan di search engine, Webtoon Backlink masih belum ada di page one untuk queries atau keyword yang berkaitan dengan tadi bio Instagram atau Instagramnya sendiri. Nah, kebanyakan query yang muncul tentang Shoreby itu merujuk ke kompetitor. Coba teman-teman lihat kan Shoreby versus Linktree, Shoreby link, Shoreby pricing, Shoreby review, link shortener, example, alternatif dan segala macam. Jadi kebanyakan tuh kayak ngebandingin Shoreby dengan Linktree atau Shoreby dengan aplikasi yang lain. Ini saya dapat insight-nya. Lalu saya coba cek gitu kan, boleh pakai Ahref, boleh pakai Semrush gitu loh, boleh pakai tools apapun yang teman-teman punya untuk melakukan query kira-kira gitu kan ya. Kalau misalkan ada orang ngetikin Shoreby competitor queries, hasilnya seperti apa, atau query-query yang keyword-keyword yang berkaitan dengan Shoreby competitor itu seperti apa. Ambil gitu ya, ambil informasinya, simpan, catat, harus diapain, terus cari lagi query-query yang berkaitan dengan itu. Dari situ bikin content plan, bikin artikel apa aja yang harus dibuat nih. Nggak semuanya harus dibikin satu artikel. Ini bisa dipecah-pecah gitu, bisa dipecah-pecah jadi kayak ikan cupang gitu, bisa pisah gitu. Dari situ dibikin artikelnya ada berapa banyak, bikin deh artikelnya sebanyak itu. Oke. Lalu saya lakukan kompetitor analisis. Yang menang muncul di halaman pertama itu seperti apa sih? Kalau misalkan pakai queries ini, pakai keyword ini yang muncul seperti apa sih? Oh ternyata seperti ini loh. Mereka bikin kontennya seperti ini. Oke, saya pelajari kontennya, saya lihat mereka tuh ngebahasnya seperti apa. Terus kemudian saya bangun action plan-nya seperti ini. Awareness-nya seperti ini, consideration-nya seperti ini, conversion-nya seperti ini. Saya bangun dulu. Ini masih belum bikin konten. Ini masih baru ngebangun information flow-nya seperti apa. Ya, and information flow-nya seperti apa. Lalu saya bikin gitu kan. Ini untuk awareness gitu ya. Untuk awareness-nya adalah ini gitu. Aplikasi bisnis online pengganti Linktree untuk link bio di Instagram. Di dalamnya itu ada consideration, yaitu berupa tentang aplikasi Shoreby yang menawarkan $300 bagi penggunanya, ya. Lalu kalau orang ngeklik cari tahu, mereka akan lompat ke halaman artikel Shoreby yang tadi kita mau buat gitu loh. Yang isinya adalah referral programnya dari Webtoon Backlink ini atau dari referral programnya kita. Jadi stepnya jelas, dari awareness, consideration ke conversion. Jelas information flow-nya gitu. Nah, selain itu kita bikin konten-konten lain yang berkaitan dengan Instagram. Jadi kalau misalkan nggak dapat aplikasi sejenis Linktree itu nggak dapat, kita masih bisa dapat entry point dari berbagai macam artikel yang muncul ya berkaitan dengan Instagram. Jadi kalau misalkan artikel ini nanti misalkan 6 strategi pemasaran Instagram ini muncul di search engine, website kita muncul, orang ngeklik, orang ngelihat ada buttonnya, bisa masuk ke situ. Orang ngelihat artikel lain bisa masuk ke situ. Mau tahu buktinya? Nih. Tuh, ya. Kalau saya ngetikin aplikasi sejenis Linktree, website Webtoon Backlink sekarang udah masuk ke featured snippet paling atas gitu ya. Siapa yang nggak mau ngelihat? Gitu ya. Orang baru buka aja udah kayak, aduh, langsung kepentok sama Webtoon Backlink gitu kan ya. Mereka nyari lagi, gitu kan? Mereka nyari lagi. Contoh bio Instagram mereka follower, kepentok lagi sama Webtoon Backlink. Masuknya di featured snippet lagi, awareness-nya dapat lagi, gitu kan ya. Mereka masuk lagi ke website Webtoon Backlink. Lagi, kategori Instagram bisnis sama, ketemunya di featured snippet juga. Bayangin, 3 konten kita masuk ke featured snippet, awareness-nya sebanyak apa, gitu ya. Orang dengan mudahnya bisa masuk ke konten tersebut dan mereka akan melihat ada button yang mengarahkan mereka ke affiliate program Shoreby kita. Nah, terus cek, kan tadi saya bilang cek performance-nya gitu lah. Semakin lama kita tahu bahwa oh ada banyak queries kita yang masuk nih. Tadinya kita cuma targeting aplikasi sejenis Linktree, ternyata ada banyak nih queries yang kerekam selain Linktree, MSA Linktree. Nah, ini contohnya nih MSA. Saya belum punya konten tentang milkshake, maka saya tambahin milkshake di dalam konten tersebut yang akhirnya orang bisa lebih banyak mendapatkan informasi tentang aplikasi sejenis Linktree di dalam artikel saya. Gitu. Mau tahu hasilnya? Ya, conversion. Ya, ini kita dibayar pakai dolar. Ya, udah nggak mainan rupiah lagi, kita dibayar pakai dolar. Sebulan kita bisa cair minimal $200 sebulan. Ya, sebulan kita bisa cair $200. Nih, ini hanya pakai strategi SEO, teman-teman. Nggak pakai backlink, nggak pakai redirect PBN, nggak. Ini pure SEO whitehead dan hasilnya cuan. Itu ya. Oke, ada yang mau ngobrol? Kita buka Q&A. Saya kembalikan lagi ke Lintang. Silahkan. Sebelum aku ke next rundown, para Dius mungkin boleh kasih closing statement nih untuk teman-teman Dewa Talks semua nih Pak. Oke. Closing statement-nya adalah saya khawatirnya teman-teman itu terlalu terpaku sama off page gitu ya. Terpaku sama off page. Ini ngebangun soal strategi SEO ya, sekali lagi strategi SEO ya. Teman-teman terlalu terpaku dengan off page terutama untuk satu bagian dari off page yang paling kecil yaitu
backlink. Ya kan teman-teman tahu salah satu strategi SEO itu kan ada backlink. Teman-teman, backlink itu hanya satu dari sekian ratus aktivitas off page yang teman-teman bisa lakukan. Ya, aktivitas off page ada apa? Teman-teman baca di Savrimba, di situ ada gitu ya. Udah saya bikinin kontennya aktivitas off page yang teman-teman bisa lakukan itu. Itu bisa teman-teman baca. Jadi terpakulah hanya satu hal yang paling utama. Kalian itu membuat konten, membuat artikel itu untuk dibaca oleh manusia. Jadi selalu usahakan strategi SEO kalian itu untuk kepentingan kebaikan manusia. Ya, bukan untuk ngakalin search engine, bukan untuk nambahin backlink, tapi untuk bikin orang puas menggunakan jasa kalian. Sehingga performance SEO kalian akan terus meningkat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Itu dari saya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.